Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Fikri akan membuat video tentang administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi yang dibimbing oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Landasan pemikiran administrasi pendidikan adalah pada dasarnya adalah suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas dan pada proses suasana atau efisiensi efisiensi. Untuk proses administrasi pendidikan yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan viral yang berlaku untuk kurun waktu tertentu. Nilai-nilai mana yang harus tetap dipertahankan, mana yang harus direaksikan atau diciptakan yang baru, supaya terjadi komunikasi timbal balik antara administrator dengan administrasi atau dikelola berbagai pendekatan administrasi pendidikan. Di antara pendekatan perilaku manusia, nilai, ilmu, kontingensi, perspektif atau pendekatan sistem, administrasi pendidikan sebagai ilmu tidak melepaskan diri dari bantuan ilmu lain, diantaranya filsafat, yang kedua psikologi, yang ketiga sosiologi, dan yang keempat ekonomi atau statistika. Ilmu-ilmu itu sangat diperlukan baik untuk memanajemen metode atau teknik dan analisis pemecahan masalah. Yang kedua yaitu konsep administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervisi, serta penilaian untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Untuk menganalisis pengertian tersebut dapat kita ambil beberapa komponen utama terminologi administrasi tersebut, yaitu yang pertama suatu proses kerjasama, yang kedua aktivitas pemanfaatan dan pemberdayaan, dan yang ketiga sekelompok orang, yang keempat sumber daya, dan yang kelima tujuan. Yang C yaitu pendekatan perspektif terpadu, yaitu suatu pendekatan yang berlandasan pada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi: pemerintah dan swasta, pengusaha, tenaga kerja pendidikan, ilmuwan, politikus, ulama, dan berbagai sektor pembangunan. Dan yang kedua yaitu pola dasar pengadministrasian pendidikan,
Yang pertama yaitu pola dasar pendidikan secara makro, kecenderungan kehidupan, kualitas manusia, dan yang ketiga yaitu kerangka sistem pendidikan Pancasila. Yang B yaitu konsep dasar sistem. Yang pertama, pengertian sistem. Adapun beberapa pokok mengenai apa yang dimaksud dengan sistem. Yang pertama yaitu suatu sistem bergerak ke arah tujuan tertentu. Yang kedua, sistem berdiri atas berbagai bagian subsistem. Dan yang ketiga yaitu adanya kesatuan berbagai bagian atau unsur yang saling terkaitan. Yang keempat yaitu terbuka untuk berhubungan dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adanya sejumlah aktivitas yang dilakukan. Dan yang kedua yaitu karakteristik sistem. Pemasukan energi, transformasi bahan-bahan energi dan hasil. Sistem lingkaran, peristiwa-peristiwa entropi negatif, input informasi, umpan baik negatif, dan proses pengkodaan steady state dan homeostatis yang dinamik, defensiensi, ekuivalenitas. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi sistem. Ada beberapa klasifikasi sistem, yaitu yang pertama klasifikasi menurut terjadinya sistem, dan yang kedua menurut tingkatnya, dan yang ketiga tingkat predictability, dan yang keempat yaitu kedinamikan sistem, dan yang terakhir klasifikasi dilihat dari kemungkinan berinteraksi dengan lingkungan. Yang C yaitu kabinetika dalam mendekatkan sistem. Yang pertama, pengertian berorientasi kepada beberapa pengertian yang dikemukakan dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kabinetika ialah yang menggunakan pendekatan interdisipliner dalam mempelajari kelakuan sistem dalam hubungannya dengan mekanisme pengendalian informasi. Yang kedua, cabang-cabang kabinetika yang aturan sendiri dan adaptasi dalam kabinetika, yaitu prinsip transmat mendasari cara kerja kabinetika, yaitu adanya kemampuan untuk mengatur diri sendiri serta mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya. Yang keempat yaitu model pengukuran dan metodologi sistem. Pengertian model ini mempunyai banyak pengertian. Model menggambarkan suatu interaksi realitas, terutama mengenai bagaimana adanya hendaknya dan seharusnya suatu yang digambarkan tersebut. Model yang dirancang untuk menjelaskan aspek-aspek suatu persoalan atau ruang lingkup persoalan serta hubungan-hubungan yang penting. Yang kedua yaitu pengukuran. Dalam pendekatan sistem, dalam hubungan ini, maka pengukuran merupakan suatu yang penting dalam penyajian informasi, terutama dalam upaya memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai dasar-dasar pengukuran secara konseptual. Yang pertama yaitu struktur pengukuran, struktur proses pengukuran. Yang kedua, prinsip-prinsip pengukuran. Itu yang harus diperhatikan dalam pengukuran dan pendekatan sistem. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terutama kepada Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi dan pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.